Assalamualaikum, Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Nurlela. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya kemarin sudah chat saya, katanya Bu Nina ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Gimana nih? Apa yang mau diobrolkan pada hari Iya, ini? iya nih Bu, sebenarnya saya itu lagi bingung Bu. Bingung, bingung gimana Bu Nina? Iya, soalnya akhir-akhir ini itu ada Hmm. beberapa anak laki-laki yang Hmm. tertidur pada saat jam pelajaran. Hmm. Jadi ada anak laki-laki yang tertidur ya pada saat pelajaran, Bu Nina. Terus Betul Bu. maksud obrolan kita sekarang ini gimana? Maunya Bu Nina gimana? Iya, saya itu ingin ada solusi gitu Bu supaya murid-murid saya itu bisa lebih fokus belajar, tidak lagi sampai tertidur di kelas gitu Bu. Soalnya kan Mm-mm. kalau dia tertidur di kelas itu kan sama saja dia tidak mempunyai sikap saling menghargai gitu. Sementara kan di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas tuh untuk salah satu poinnya itu saling menghargai. Kalau dia tidur kan berarti dia tidak menghargai, Bu. Iya, oke Bu Nina ya. Terus yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Nina untuk pertemuan hari ini apa nih? Uh, Ya tentunya hmm. eh, saya ingin menemukan solusi, Bu, dari masalah ini. Saya Mm-mm. ingin anak-anak saya itu bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran gitu, Bu. Hmm. Iya, jadi Bu Nina pengen pengen fokus ya. Nah, ini kalau misalkan di rentang ya angka 1 sampai 10. Nah, itu kira-kira ini Bu Nina ini dalam pencapaian tujuannya itu sudah di angka berapa? Menurut saya sih sekarang ini posisi saya itu kayaknya masih di angka 5 ya, Bu, ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang diharapkan dari Bu Nina nih untuk kondisi seperti ini, pinginnya Bu Nina di angka berapa? Eh, apa namanya? eh, Evaluasi diri Bu Nina nanti ke depannya itu mau angka berapa? Kalau saya sih mungkin bisa di angka 8 mungkin sudah cukup ya, Bu, ya. Angka 8 ya. Iya. Terus untuk selama ini tindakan apa yang sudah Ibu Nina lakukan gitu untuk mencapai tujuan itu? Angka 8 itu apa yang sudah dilakukannya? Saya sudah mencoba untuk melakukan komunikasi sama anak-anak. Saya Hmm. mengajak ngobrol mereka, menanyakan alasannya kenapa tertidur di kelas. Saya juga sudah berusaha untuk eh, menyarankan kepada mereka, meminta kalau misalnya merasa mengantuk pada saat jam pelajaran, lebih baik izin sebentar keluar untuk cuci muka dulu misalnya supaya dia bisa merasa lebih fresh seperti itu. Jadi tidak sampai ngantuk di kelas, apalagi sampai tertidur seperti itu, Bu. Selama ini ada nggak hambatan-hambatan yang ditemui oleh Bu Nina? Kalau untuk hambatan sih kayaknya nggak ada ya, Bu ya, karena Hmm. anak-anak itu bisa diajak komunikasi, bisa diajak ngobrol, cukup kooperatif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya saat saya Hmm. menanyakan alasannya kenapa mereka bisa sampai tertidur di kelas. Oh gitu. Oke, ini lalu solusi Ibu Nina bagaimana nih?
untuk yang kedepannya gitu, yang barangkali untuk kedepannya solusinya bagaimana? Rencananya saya itu untuk mengatasi murid yang tertidur itu melihat dari alasan mereka, karena mereka tidurnya larut malam, saya mungkin bisa berkonsultasi dengan orang tua mereka untuk meminta kerjasama supaya bisa lebih mengawasi anak-anaknya saat di rumah, terutama ketika malam hari, supaya mereka tidak tidur larut sehingga bisa lebih fresh saat ke sekolah gitu, saat mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bu, melakukan komunikasi Iya. dengan orang tua dan juga mungkin sama wali kelasnya juga supaya bisa saling memperhatikan anak-anak seperti itu Bu. Iya. Udah bagus itu Ibu Nina ya, apa namanya, Bu Nina tidak bekerja sendiri, tapi di sini juga Ibu Nina melibatkan orang tua ya dengan wali kelas ya. Lalu Ya. kira-kira jangka waktu rencana itu akan dilakukan kapan itu Bu Nina? Tentu saya secepatnya ya Bu ya dilaksanakannya, terutama jika ada anak yang tertidur lagi saat pelajaran. Untuk jangka waktunya sendiri mungkin tidak terbatas Bu, karena anak-anak sekarang itu kan harus selalu terus diingatkan, diarahkan, karena kan kalau kita meleng sedikit aja mungkin mereka bisa belok lagi, bisa apa namanya, melakukan kesalahan lagi karena mereka merasa tidak diawasi. Jadi memang harus selalu diingatkan, harus selalu diarahkan. Dan Iya. ketika ada peristiwa seperti itu lagi, mungkin harus segera dilakukan tindakan ya Bu ya untuk penyelesaiannya. Iya, ya itu rencana Bu Nina sudah bagus ya, apa namanya, untuk mengubah apa namanya, kebiasaan anak ya yang tidak baik mungkin tertidur di kelas pada saat jam pelajaran. Terus Ibu Nina komitmennya apa nih untuk rencananya Bu Nina seperti itu? Komitmen saya tentunya akan apa namanya, akan selalu bekerja sama dengan orang tua murid, kemudian dengan wali kelas, karena kan bagaimanapun saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Iya. Saya juga akan terus memberikan arahan, memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka bisa melaksanakan minimal mereka bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sehingga mereka bisa menjadi lebih disiplin, menjadi lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Bu komitmen saya. Iya, oke Bu Nina, menurut saya Bu Nina udah cakep ya, sudah bisa apa namanya, mempunyai rencana ya seperti itu ya untuk memperbaiki keadaan kondisi siswanya. Terus untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu Nina? Ke depannya nih bagaimana setelah coaching ini? Ya tentunya tindak lanjut ke depannya saya berharap saya bisa bekerja sama dengan baik dengan semua pihak untuk saling memperhatikan anak murid kita gitu. Kemudian tentu saya juga berharap bantuan dari Bu Nur nih untuk bisa menerima saya seandainya saya nanti berkonsultasi lagi, kemudian bisa mengingatkan ataupun memantau saya gitu supaya tujuan saya ini bisa tercapai begitu Bu. Oke, insya Allah saya siap Bu Nina. Terima kasih Uh, Bu. Siap. Terus apa namanya? Saya berharap ya nanti ke depan barangkali Bu Nina ingin perlu dengan saya lagi ya, nanti bisa chat saya atau telepon saya. Nanti saya juga ingin melihat apa namanya progres dari rencana aksinya Bu Nina ya ke depan ya. Mungkin Iya seminggu Bu, ke depan siap. Bu Nina ya. Oke. Selain itu barangkali ada lagi yang ingin Ibu Nina sampaikan?
Tidak sih Bu, untuk kesempatan ini mungkin cukup itu saja. Oke Bu Nina, ini saya mengucapkan terima kasih ya. Ibu Nina sudah mempercayakan saya untuk menjadi coach untuk Bu Nina. Mudah-mudahan Bu Nina bisa bisa sukses lah ya, berhasil ya untuk memperbaiki ya keadaan anak-anaknya untuk bisa lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih ya Bu, sudah membantu Sama-sama. saya menemukan solusi untuk menghadapi masalah yang saya hadapi ini. Sama-sama Bu Nina. Sampai Iya. ketemu lagi ya. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Nur kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Nur, kemarin ada menghubungi saya ya. Katanya mau ada yang Iya, diobrolkan. Kita mau iya ngobrol apa nih Bu Nur? ya itu Bu Nina, saya tuh lagi bingung. Kenapa Bu? Ya bingung gitu, di dalam kelas saya tuh, saya kan mengajar 5 kelas ya Bu Nina ya. Nah di dalam 5 kelas itu, di dalamnya itu ada beberapa anak yang sulit sekali gitu untuk mengumpulkan tugas, mengerjakan tugasnya gitu tuh Bu Nina. Oh gitu ya Bu. Ya, Terus eh, kira-kira tujuan dari obrolan kita kali ini apa nih Bu? ya saya tuh pingin mencari solusinya tuh menurut Bu Nina tuh bagaimana ya supaya anak-anak itu lebih bertanggung jawab gitu melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Seperti itu Bu Nina. Oh gitu ya Bu ya. Terus jadi menurut Bu Nur, apa nih Bu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada hari ini? Ukuran keberhasilannya ya itu saya tuh pengen bisa menemukan solusi dari permasalahan saya gitu Bu. Jadi Oke. anak-anak tuh bisa bertanggung jawab gitu melaksanakan tugasnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang begini, Bu. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 nih, Bu, sekarang ini posisi Ibu dalam pencapaian tujuan itu ada di angka berapa kira-kira? Ya untuk sekarang ini mungkin saya masih di level 5 seperti itu Bu Nina. Jadi saya mungkin Oke. masih belum maksimal gitu. Karena Mm, kesibukan saya juga barangkali ya Bu Nina ya. Jadi ya. anak-anak tidak tertangani dengan baik gitu Bu Nina. Mm. Oke, baik. Kalau dari solusi yang nanti akan kita obrolkan, nih Bu, Bu Nur ini berharap ada di angka berapa, Bu? Berharapnya sih uh, saya pengen di angka 9 Bu Nina. Ya supaya anak-anak tuh cakep-cakep semuanya tuh gitu. Mm. Iya seperti itu. Oke, Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, apa aja nih Bu yang sudah Ibu lakukan? Uh, Selama ini mah saya hanya ini aja sih panggil anaknya saja gitu Bu. Mm-mm. Panggil anaknya terus saya tanya gitu. Kenapa ini ada beberapa tugas yang belum dikumpulkan gitu. Dan ya mereka banyak sekali alasan ya Bu ya dari anak-anak itu. Ada yang alasannya itu karena terlalu banyak tugas atau alasannya misalnya tidak masuk sekolah seperti itu. Ada yang diam saja tidak bisa memberikan alasan seperti itu Bu.
Oh, oke. Jadi Ibu sudah ini ya, sudah melakukan usaha untuk berkomunikasi dengan mereka Iya, ya, iya. untuk menanyakan alasan-alasan kenapa mereka sampai tidak Mhm, mengumpulkan tugas. mhm. Terus gini Bu, ketika Ibu melakukan usaha-usaha itu, ada hambatan tidak yang Ibu temui? Eee, Hambatannya sih ada, Bu. Jadi hambatannya itu, misalnya gitu ya, saya sudah membuat jadwal gitu untuk, Mhm, remedial anak-anak yang nilainya masih kurang gitu ya. Eee, di situ ada anak itu yang, tidak datang gitu loh, Bu. Padahal saya oh, sudah mensosialisasikan itu, misalnya ada jadwal remedial hari ini, jam sekian di ruangan ini. Tapi ya gitu, kadang ada juga anak yang tidak hadir untuk remedial seperti itu, Bu. mmm, oke Bu, sekarang, kita coba bahas solusi untuk, menyelesaikan masalah ini ya. Mhm, Kalau melihat keadaan anaknya seperti itu, mhm. menurut Ibu nih, solusinya gimana nih yang dapat Ibu pikirkan? Ada rencana apa nih yang, Ya, mungkin Ibu pikirkan gitu? mhm. Ya rencananya sih, saya akan sampaikan masalah ini ke wali kelasnya, Bu. Jadi gitu. Mhm, Jadi saya akan lapor ke wali kelasnya bahwa anak-anak ini gitu ya, tidak bisa memenuhi tugas dengan baik. Ya seperti itu. Mungkin mmm, dengan bila perlu dengan apa, guru BK-nya juga gitu, seperti itu. Nanti ada apa sih namanya, pembinaan juga, seperti itu, Bu. Mhm. wah ini, cukup menarik nih Bu solusinya Bu. Ibu, melibatkan, berbagai pihak ya Bu ya untuk mengatasi masalah ini Iya, ya. mhm. Oke. Terus Bu, bagaimana dengan jangka waktunya nih Bu? Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana, eee, yang sudah Ibu rencanakan itu dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin saya rencananya ya, Bu, ya, Mhm, rencananya itu ya insya Allah secepatnya, Bu. Kalau bisa secepatnya ya? secepatnya supaya tidak tertumpuk lagi dengan, materi berikutnya, tugas berikutnya, seperti itu. Secepatnya lah nanti, akan saya, apa ya, akan saya, catat atau saya catat, siapa-siapa anaknya, kelas berapa aja, seperti itu. Nanti akan ada koordinasi dengan wali kelas dan BK-nya, seperti itu, Bu. Oke bagus nih Bu rencananya, sudah bagus menurut saya. Mhm. Komitmen Bu Nur gimana nih Bu, terhadap rencana, aksi ini, rencana yang sudah Ibu rencanakan komitmennya? Eee, ya komitmen saya, akan bekerja sama dengan itu, Bu, dengan wali kelasnya, bila perlu dengan Mhm, orang tuanya gitu, Bu. Kalau memang mhm. sudah satu 2 kali sampai 3 apa, 3 kali, anak tersebut, belum ada perubahan, ya mungkin, saya akan panggil orang tuanya, seperti itu, Bu. Mhm. Iya, Oh, nah, jadi Bu Nurel juga akan bekerja mhm, sama ya, sama orang mhm, tua, sama wali mhm, kelas, ya Bu ya. mhm, mhm. Eee, Terus gimana nih Bu, setelah kita melakukan coaching sekarang nih, tindak Mhm. lanjut Ibu seperti apa Bu? Tindak lanjut saya, ya mungkin, saya akan, eee, membuat apa ya namanya ya, eee jadwal remedial ya, seperti itu. Terus, saya juga akan meminta ya teman-teman saya, rekan-rekan saya di sini wali kelas dan BK juga untuk apa, memantau ya seperti itu dan juga saya minta bantuannya Bu Nina juga barangkali untuk memantau apa namanya, eee, progres saya gitu dalam mengatasi masalah ini gitu.
Baik baik, Bu, siap, Bu. Insya Allah saya, siap untuk, melihat nih bagaimana progres dari rencana Ibu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Ya, terima kasih Bu Nina. Bu, menarik sekali nih obrolan kita hari ini ya, Bu. Ya, Saya senang sekali akhirnya Bu Nur bisa menemukan solusi nih untuk masalah anak-anak, yang Ibu hadapi ya. Semoga, rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan sesuai harapan ya, Bu, ya. Anak-anak bisa, berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya, Bu, ya. ya, ya Bu Nina, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Nina. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi nggak, Bu, yang mau kita bicarakan? Saya kira cukup. Nanti ke depan aja saya minta mohon Bu Nina untuk bisa memantau saya gitu ya Bu Nina, itu aja. Siap, Ya, Bu, siap. Ya udah kalau begitu terima kasih ya, Bu, ya atas, ya kesempatan sama-sama. hari ini. Terima kasih kembali Bu Nina. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Laila, CGP angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cirebon, ingin menyampaikan refleksi diri latihan coaching pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 September 2024. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jawabannya adalah saya dapat fokus dalam percakapan coaching sehingga coach dapat bersikap terbuka. Kemudian saya dapat memandu percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching untuk bisa menemukan ide-ide pemecahan masalahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya yang perlu diperbaiki untuk saya itu adalah saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi coaching, untuk meningkatkan terutama dalam kompetensi mendengarkan aktif pada tahap merangkum. Nah, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, sebelum coaching itu saya memberikan perhatian penuh mindfulness dengan cara menatap, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman, rileks untuk bicara. Pada saat melakukan coaching, saya mencari penting dalam percakapan. Kemudian saya fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coaching. Pertanyaan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap merangkum, itu saya perlu melakukan mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang berikutnya saya harus memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda.
Apa Apa yang dirasakan pada saat coaching? apa yang saat dirasakan saat coaching? Nah, di sini rekan saya ya, coaching merasa senang dan lega dapat berlatih coaching dengan alur tirta. Koci bisa menggali potensi atau ide untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, Koci juga merasa senang, termotivasi untuk meningkatkan potensi diri untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, selanjutnya refleksi diri latihan coaching, saya sebagai CGP atas nama Nina Apriyatna. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan pada coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Percakapan sudah menggunakan alur tirta. Kemudian kompetensi inti dari proses coaching ini juga sudah nampak sehingga coach bisa menemukan solusi yang dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, kemudian mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Saya mencoba memahami tujuan dari coaching ini dan bagaimana saya membantu coaching untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pada saat coaching juga saya berusaha untuk fokus dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya berusaha untuk tidak untuk bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan, kemudian mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus mendengarkan feedback dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Tentunya lebih banyak latihan lagi ya, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, umpan balik dari coach Anda, tuliskan. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coach merasa senang melakukan pekerjaan dengan percakapan dengan alur tirta. Kemudian coach juga merasa tertantang untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Selain itu, senang juga karena menemukan pengetahuan baru dalam proses coaching dengan alur tirta ini dan bisa berlatih untuk mempraktikkannya. Demikian refleksi diri pada latihan